Shalom, selamat sahabat saudaraku, salam sejahtera bagi saudara sekalian, manapun saudara berada. Dan kembali melalui Heavenly Light Ministry Channel. Maka saya, Pendeta John Medelu, akan kembali membawakan khotbah pada sabat ini di dalam Sabat Sermon Program. Dan untuk itu, mari kita tunduk kepala seketika kita bersatu di dalam doa. Kami puji muliakan Engkau Tuhan, Engkau Allah yang baik. Dan kami tetap meyakini bahwa pada sabat hari ini Engkau ada bagi kami dan terus melindungi, menjaga, memelihara kami. Dan kami siapkan hati kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara bagi kami dan firman ini boleh menjadi keteguhan bagi hidup kami. Berfirman ya Tuhan, kami siap mendengar di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Kami berdoa. Amin. Baik, apa kabar saudaraku yang kekasih? Kami percaya bahwa saudara semua masih tetap ada di rumah untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah sabat di rumah. Nah, sabat hari ini ada satu hal yang ingin saya bagikan kepada saudara. Banyak khotbah yang telah dikhotbahkan terhubung dengan COVID-19 adalah bagaimana kita harus banyak berdoa, fokus dan penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan karena masa-masa yang sulit sedang kita hadapi. Tapi izinkan sahabat hari ini ada sesuatu yang harus kita pelajari dari pengalaman COVID-19. Dan judul sahabat hari ini adalah Learning from COVID-19. Apa yang perlu kita pelajari dari penyebaran virus corona ini? Baik, pada kesempatan ini saya ingin berbagi dengan saudara sehubungan dengan istilah-istilah yang sedang lagi marak untuk hari ini, seperti lockdown, kemudian karantina, isolasi, dan kemudian ada social, physical distancing, dan juga paling terkini, terupdate adalah PSBB. Apa itu? Adalah pembatasan sosial berskala besar. Dan untuk kota Surabaya, dari mana ini di broadcastkan adalah dimulai pada tanggal 1 Mei kemarin. Dan untuk itu mari kita coba melihat kembali apa yang boleh kita pelajari dari COVID-19. Saya akan pinjam dari ilustrasi dari istilah-istilah yang telah digunakan tadi. Tapi terlebih dahulu mari kita buka di dalam Lukas pasalnya yang ke-21. Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-10-11. Dia katakan begini, saya ulangi ayat ini. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda dahsyat dari langit. Kita sedang berada dalam situasi apa yang disebutkan oleh Injil Lukas. Dan kita berarti sedang berada dan hidup di dunia di akhir zaman ini. Tetapi itu hanyalah sebuah penyampaian yang dikatakan oleh Yesus adalah permulaan penderitaan. Namun kemudian Yesus menutup dari kisah ini dengan memberi nasihat. Karena akan terjadi itu di suatu waktu dan kita hari ini sedang mengalaminya. Dia katakan begini, ayat 34 dan 36. Dia katakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ayat ini tentunya luar biasa, memberikan satu amaran bagi kita
bahwa mari kita tinggalkan pesta pora dan kepentingan duniawi. Carilah Tuhan untuk waktu-waktu sekarang ini. Saya ingin untuk meminjam istilah-istilah yang tadi saya sebutkan, yang lagi keren, yang lagi populer untuk sekarang ini, yaitu 3 hal, yaitu lockdown, kemudian social distancing, dan kemudian PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Tahukah saudara bahwa virus ini sangat ditakuti? Ya, boleh disebut berbahaya karena akhirnya bisa merenggut banyak jiwa. Dan orang berusaha untuk menjaga diri jangan sampai tertular. Itulah sebabnya di lockdown untuk satu wilayah tertentu, kemudian dihimbau untuk kita menjaga jarak, dan kemudian ada pembatasan sosial berskala besar. Kata lain, misalkan untuk Surabaya, maka kendaraan-kendaraan yang datang dari luar Surabaya itu ditutup dan hanya yang memiliki kepentingan khusus dan penting genting maka diizinkan untuk boleh masuk ke kota Surabaya. Demikian juga untuk kota-kota yang lainnya. Mengapa ini dilakukan? Karena untuk memproteksi diri kita, penduduk daripada satu kota, agar tidak terhindar dari bahaya ini, dari penularan virus ini. Dan diminta untuk tetap tinggal di rumah. Bayangkan saudara, banyak hal yang diupayakan agar tidak membuat penduduk yang ada di satu kota untuk kita semua bisa terjangkit. Itu adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan karena kita tahu bagaimana penyebaran virus itu. Karena kita tidak bisa melihat dengan mata kepala sendiri, mata kasat mata untuk virus itu. Tapi tahukah saudara bahwa virus ini luar biasa menjangkit? Ada satu virus di dalam Alkitab yang lebih berbahaya, yang menjangkit umat manusia, dan itu membuat akhirnya akan berakibat fatal bagi setiap orang. Itu adalah virus dosa. Pernahkah saudara mengupayakan sesuatu yang akan saudara lakukan seperti yang sedang kita lakukan seperti ini? Baik, ada 3 kata yang akan kita istilah yang akan kita pinjam dari kasus virus corona. Yang pertama adalah lockdown. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara dengan dosa, pernahkah kita berpikir untuk mau mengadakan lockdown? Satu wilayah tertentu kita harus sterilkan, kita harus karantinakan. Orang yang lain dari kota yang lain, dari tempat yang lain, itu harus ditutup dan tidak boleh masuk. Apakah kita, karena ini sudah akhir zaman dan oleh munculnya virus corona ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak lama lagi akan datang. Apakah dosa yang sedang mengintai kita? Apakah kita juga buat lockdown terhadap diri kita? Alkitab menyatakan di dalam doa Yesus yang terdapat di dalam Matius pasalnya yang ke-6. Di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-12 dan 13 firman Tuhan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mungkin lockdown adalah tidak membiarkan orang lain masuk ke area kita. Tetapi ayat ini luar biasa, jangan membiarkan diri kita membawa diri kita ke dalam pencobaan. Saudara, amaran pada Sabat hari ini, mari kita lockdown agar kiranya dosa itu tidak akan masuk di dalam hati kita. Dan seperti yang
Saya tidak tahu apakah saudara menggemari satu grup nyanyi ini, tetapi di dalam syair lagu yang dia nyanyikan adalah Guard your heart, dan kemudian lock the door and hide the key. Lagu ini luar biasa, menginspirasikan bahwa dalam memproteksi diri kita, keluarga kita, mari kita tutup pintu dan kemudian kita buang jauh-jauh kunci itu sehingga tidak ada yang mengganggu kita. Apakah kita bisa melakukan hal yang serius, hal yang sama seserius yang kita lakukan untuk perkara dosa? Baik, kemudian yang kedua, istilah social distancing. Di dalam Lukas pasal 21 ayat 34 dan 36, saya tadi baca untuk ayat yang pertama, tadi sebagai ayat yang pertama, dia katakan supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Mari saudara kita hentikan untuk kita boleh lebih terbabit atau lebih kita tinggalkan akan hal-hal duniawi. Kata lain, kita mulai hari ini kita putus hubungan. Atau kata lain, mari kita coba untuk tidak lagi terlibat dengan hal-hal ini. Mari kita tinggalkan perkara-perkara dunia. Kalau mungkin selama ini kita masih gemar oleh karena Yesus tidak lama lagi akan datang dengan munculnya COVID-19, panggilan, amaran kepada kita untuk buat distancing. Mari kita jaga jarak. Ya, walaupun mungkin istilah jaga jarak yang diberlakukan hari ini tetap terkomunikasi walaupun mungkin jarak yang jauh. Tetapi saya menganjurkan seperti yang Alkitab katakan, mari kita jaga jarak, berarti menurut Alkitab bahwa kita harus tinggalkan perkara-perkara seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah berbicara tentang pembatasan sosial berskala besar. Dalam hal ini, kalau mungkin saudara coba untuk lockdown tetapi masih juga tidak bisa melakukannya sepenuh hati. Demikian juga untuk mau jaga jarak, untuk tidak mau lagi terlibat, saudara mungkin perlu untuk mengadakan pembatasan berskala besar. Apa yang dikatakan oleh Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayat yang kelima, firman Tuhan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu, ayat 6, mendatangkan murka Allah. Kemudian lebih lanjut, Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Di Galatia pasal yang kelima, ayat 24. Saudara akan dapati di sana, ayat 22-23, saudara akan dapati bahwa ada daftar daripada sifat-sifat kedagingan. Dan kemudian di ayat 24, Yesus melalui tentunya Rasul Paulus mengajak agar kita menyalibkan kedagingan. Kata lain, sudah harus berskala besar untuk kita mau membuat respon atau sikap berbalik arah 180 derajat terhadap dosa. Kata lain bahwa sudah waktunya Tuhan mau amarkan kita untuk benar-benar serius mencari Tuhan dan tinggalkan dosa. Satu tips untuk kita, semakin saudara mencintai Tuhan, maka semakin jelek buruk dosa itu akan terlihat. Semakin saudara mencintai Tuhan, maka semakin besar saudara membenci dosa. Saya berharap agar kiranya mulai hari ini kita boleh buat lockdown,
social distancing, dan kemudian PSBB, pembatasan skala besar, agar kiranya setan yang berkelilingi sama seperti singa untuk mau menerkam kita. Oh, kita selalu menjaga hati kita untuk selalu dijaga oleh Allah. Roh Kudus bekerja dan hidup kita semakin lebih dekat setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dimanapun saja berada untuk tetap hidup sehat, hidup suci sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Mari kita tunduk kepala kita satu di dalam doa. Maha besar Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami puji muliakan Engkau. Engkau sungguh baik bagi hidup kami. Dan melalui pelajaran pada Sabat hari ini, satu pembelajaran dari COVID-19 menolong kami untuk mau hidup suci, hidup lebih berkenan kepada Tuhan dengan menjaga hati kami untuk tidak terkontaminasi oleh karena dosa. Bantu kami yang lemah, Roh Kudus Tuhan menguatkan kami, meneguhkan kami untuk kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kiranya dengan pembawaan firman pada Sabat hari ini, saudara boleh terberkati, dan jangan lupa untuk Sabat yang akan datang, kita akan tampil lagi dengan khotbah yang lain untuk bisa menguatkan saudara melalui Sabat Sermon program. Tuhan Yesus memberkati.